semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Sita Nurhasan Usman, biasa dipanggil Sita. Saya dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi, semester 4 kelas A. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Dr. Suwipto, SEMSI, yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini. Dan di sini saya akan membagikan video mengenai penjelasan tentang etnografi dan review jurnal yang berjudul Fedom dan Konsumsi Media, yaitu studi etnografi kelompok penggemar Super Junior LV Jogja. Tonton sampai habis ya. Baik, yang pertama mengenal apa itu etnografi. Jadi etnografi adalah strategi penelitian kualitatif yang melibatkan kombinasi lapangan dan observasi yang berusaha untuk memahami fenomena budaya yang mencerminkan pengetahuan dan sistem makna yang membimbing kehidupan kelompok budaya. Etnografi dipelopori di bidang antropologi sosial budaya, tetapi juga telah menjadi metode populer di berbagai bidang lain-lain dan ilmu sosial, terutama di bidang sosiologi. Selanjutnya, karya etnografi membutuhkan partisipasi jangka panjang, intensif, dan sering mendalam di masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Biasanya melibatkan relokasi fisik atau istilahnya lapangan, meskipun sering melibatkan belajar kelompok etnis atau budaya minoritas, etnografi tidak selalu terjadi. Idealnya, peneliti harus berusaha memiliki sedikit efek pada subjek penelitian yang tak terlihat dan mungkin terperangkap dalam masyarakat. Selanjutnya, pengertian etnografi. Etnografi merupakan salah satu cara dalam penelitian terapan untuk penemuan relevansi sosiokultural dengan mengeksplorasi model-model kehidupan sehari-hari dan interaksi kelompok-kelompok sosial budaya tertentu dalam ruang atau konteks. Terus, seorang etnografi tidak hanya mengamati, tetapi juga mencoba untuk bersatu dalam kehidupan budaya kelompok orang yang diteliti. Etnografi merupakan metode penelitian ilmu sosial dan produk tertulis terakhirnya. Sebagai metode, pengamatan etnografi melibatkan penanaman diri secara mendalam dan jangka panjang di lokasi penelitian untuk mendokumentasikan secara sistematis kehidupan sehari-hari, perilaku, dan interaksi dari komunitas orang. Selanjutnya, observasi partisipatif. Pertama, salah satu metode yang paling umum untuk mengumpulkan data dalam studi etnografi adalah keterlibatan tangan pertama yang dikenal sebagai observasi partisipatif. Dalam hal ini, peneliti menggelamkan dirinya dalam lingkungan budaya, biasanya selama jangka waktu, supaya lebih dekat dan keakraban intim dengan kelompok tertentu, individu seperti kelompok agama, pekerjaan, atau subbudaya atau komunitas tertentu dari praktik mereka. Selanjutnya, metode etnografi. Yang pertama, penelitian tersebut melibatkan berbagai definisi dengan baik, meskipun metode variabel, seperti wawancara, observasi langsung, partisipasi dalam kehidupan kelompok, diskusi kolektif, analisis dokumen pribadi yang diproduksi dalam kelompok, analisis diri, dan kehidupan sejarah antara lain. Lalu yang kedua, wawancara dapat berupa informal atau formal dan dapat berkisar dari percakapan singkat, sesi diperpanjang. Salah satu cara menyalin data wawancara adalah metode silsilah. Ini adalah satu set prosedur di mana etnografi menemukan hubungan catatan keakraban, keturunan, dan pernikahan dengan menggunakan diagram dan simbol. Selanjutnya, yang ketiga, kuesioner juga dapat digunakan untuk membantu penemuan kepercayaan lokal dan persepsi. Dalam hal kasus penelitian longitudinal, yang mana ada studi jangka panjang yang berkesinambungan dari suatu daerah atau situs, mereka dapat bertindak sebagai instrumen yang valid untuk mengukur perubahan dalam individu atau kelompok yang dipelajari. Selanjutnya, keuntungan etnografi. Etnografi memiliki keuntungan sebagai teknik, yaitu memaksimalkan pemahaman peneliti dari konteks sosial dan budaya di mana perilaku manusia itu terjadi. Terus etnografi juga berusaha keluar dan mengembangkan hubungan dengan orang dalam budaya atau informan
yang bersedia untuk menjelaskan aspek komunitas mereka dari sudut pandang asli. Lalu proses mencari kontak baru melalui hubungan pribadi mereka dengan informan saat ini sering efektif dalam mengungkap penyebut umum budaya yang berhubungan ke topik yang sedang dipelajari. Selanjutnya, sejarah etnografi. Etnografi dikembangkan oleh para antropolog yang paling terkenal, oleh Bronislaw Malinowski pada awal abad ke-20. Tetapi secara bersamaan, sosiolog awal di US banyak yang berafiliasi dengan Chicago School mengadopsi metode ini juga karena mereka memelopori bidang sosiologi perkotaan. Lalu sejak itu etnografi telah menjadi pokok metode penelitian sosiologis dan banyak sosiolog telah berkontribusi untuk mengembangkan metode dan memformalkan dalam buku-buku yang menawarkan instruksi metodologis. Selanjutnya, jenis penelitian etnografi. Ada dua, yang pertama etnografi realis, yaitu tipe etnografi jenis tradisional di mana peneliti mencoba untuk mendapatkan data atau situasi individual dari sudut pandang orang ketiga. Lalu yang kedua, etnografi kritis. Tipe etnografi ini tipe yang lebih kontemporer di mana peneliti berpartisipasi dalam sinkronisasi atau pertahanan kelompok sosial budaya yang diteliti. Selanjutnya, tujuan etnografi. Tujuan ini untuk mengembangkan pemahaman yang kaya tentang bagaimana dan mengapa orang berpikir, berperilaku, dan berinteraksi seperti yang mereka lakukan dalam komunitas atau organisasi tertentu, seperti dalam bidang studi. Dan yang paling penting untuk memahami hal-hal ini dari sudut pandang yang dipelajari, dikenal sebagai perspektif emik atau sudut pandang orang dalam. Selanjutnya, contoh penelitian etnografi. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Fedom dan Komunikasi Media, Studi Etnografi Kelompok Penggemar Super Junior LV Jogja. Jurnal ini diambil dari website Google Scholar. Jurnal linknya ada di atas. Selanjutnya, review jurnal. Jadi Korean Wave atau dalam musik, film, dan drama akhir-akhir ini menyita perhatian remaja Indonesia. Berkat kekuatan media massa, musik Korea atau disebut K-pop mulai menyebar selayaknya virus ke seantero dunia dengan kemunculan Fedom. Band Super Junior sebagai salah satu pionir boyband Korea menjadi grup musik yang memiliki fan terbanyak di dunia. Kelompok penggemar ini disebut dengan LV. Penelitian ini mendedah perilaku konsumsi media secara privat dari para anggota LV Jogja dan interaksi antara anggota LV dalam komunitas real dan virtual. Metode etnografi digunakan dengan melakukan observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan fokus grup diskusi berteknik snowball. Hasilnya antara lain yang pertama, perilaku konsumsi media secara privat dari para penggemar menunjukkan kecenderungan hyper consumers, dan yang kedua, ketika para penggemar masuk ke dalam komunitas virtual, mereka memiliki pola komunikasi yang berbeda dengan saat berinteraksi di dunia nyata. Selanjutnya, demam Korea saat ini telah melanda dunia anak muda. Hal itu diakibatkan karena penyebaran dan pengaruh budaya Korea melalui produk-produk budaya populer. Gempuran budaya populer yang disebarkan Korea kerap disebut Korean Wave, yang dalam bahasa Korea disebut Hallyu. Jadi, film, drama, musik, dan pernak-pernik merupakan contoh dari produk budaya populer yang disebarkan oleh negara Korea Selatan ke seluruh penjuru dunia. Korean Wave semakin menggurita juga dikarenakan penyebarannya yang sangat cepat yang didukung dengan berbagai media. Televisi memang yang pertama menghadirkan produk budaya Korea melalui serial drama. Selain itu juga didukung oleh media baru seperti melalui YouTube. Orang dari mana saja bisa dengan mudah mengunduh lagu dan video klip grup musik K-pop. Ramainya jaring sosial seperti Facebook dan Twitter juga ikut andil dalam terbentuknya kelompok penggemar Fandom atau Korean Wave.
Super Junior adalah salah satu dari boyband asal Korea Selatan yang memiliki anggota paling banyak, hingga 13 personil dan mempunyai kelompok penggemar terbesar di dunia yang dinamakan LV. Perlahan, boyband ini mengilhami terbentuknya boyband lain dengan jumlah anggota yang tidak sedikit. Berdasarkan hal tersebut, dalam kajian ini penulis sengaja mengerucutkan objek bahasan hanya pada penggemar boyband Korea Super Junior yang bergabung dalam klub LV Jogja, sebutan untuk fans Super Junior yang ada di kota Yogyakarta. Baik, penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi komunikasi. Menurut Heimes, istilah etnografi komunikasi sendiri menunjukkan cakupan kajian berlandasan etnografi dan komunikasi. Metode ini menjadi pilihan karena dalam penggunaan bahasa bukan hanya menggunakan tanda namun juga melibatkan sistem budaya, sistem komunikasi, dan sistem sosial. Etnografi komunikasi memusatkan diri pada pola-pola interaksi di antara para anggota sebuah kelompok budaya tertentu maupun kelompok yang memiliki budaya berbeda. Adapun yang dimaksud dengan perilaku komunikasi menurut ilmu komunikasi adalah tindakan atau kegiatan seseorang, kelompok, atau halayak ketika terlibat dalam proses komunikasi. Penelitian ini pendekatan etnografi Kuswarno 2008 36. Baik, selanjutnya kajian ini bagaimana perilaku konsumsi media para penggemar Super Junior yang tergabung dalam kelompok LV Jogja dan bagaimana gambaran pengaruh sosial perilaku konsumsi media LV saat berkomunikasi di dalam komunitas LV Jogja dan di komunitas virtual. Penulis menyimpulkannya dalam 2 poin besar, antara lain untuk perilaku konsumsi media fans secara privat. Temuannya adalah perilaku konsumsi media sebelum menjadi fans. Lalu para fans tersebut melakukan pencarian ke beberapa media antara lain melalui media cetak, elektronik, dan sesekali media internet, tapi masih bersifat pasif. Setelah menjadi fans, dia mempunyai kebutuhan yang harus dia penuhi antara lain melalui serial drama Korea, reality show, lagu dan video klip mereka, dan apapun informasi mengenai idola mereka melalui media internet, di portal berita, di media sosial seperti di menggambarkan. Selanjutnya, Twitter dan Facebook juga fanpage kelompok LV Jogja. Perilaku konsumsi media fans dalam menunjukkan eksistensi diri atau mendapatkan pengakuan sebagai anggota kelompok penggemar adalah dengan terang-terangan menunjukkan pada publik identitas dia sebagai seorang fans. Salah satunya melalui pemasangan foto Super Junior atau salah satu bias mereka di profil picture di Facebook dan Twitter mereka, serta menggabungkan dalam kelompok LV Jogja.